Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan tutorial penggunaan aplikasi bengkel. Yang pertama adalah komputer kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian tunggu beberapa saat sampai kotak hitam ini muncul ya. Kotak hitam ini berguna sebagai server dia. Jadi kalau di close nanti servernya mati, jadi tidak bisa diakses lagi. Jadi jangan sampai di close ya, jangan sampai diklik tanda silang ini, jangan sampai di close. Hanya boleh diturunkan seperti ini, diturunkan ke bawah. Set, nah gitu. Itu baru nggak apa-apa, soalnya masih ada ya. Kemudian buka aplikasi bengkel dengan double klik ikon aplikasi bengkel. Ini ada di sini, ini di double klik. Nanti aplikasi bengkelnya akan muncul. Nah, ini tampilan pertama ketika aplikasi bengkel dibuka, kondisi belum login. Nah, kita akan login terlebih dahulu. Untuk username-nya hanya ada dua, yaitu Mas Lutfi dan Pak Rudi ya. Mas Lutfi untuk passwordnya juga sama, password P kecil ASSWORD kecil juga semua. Oke, kita klik login atau enter boleh. Tekan enter di keyboard atau klik di sini boleh, sama aja. Kita klik saja. Nah, ini tampilan awal ketika kita sukses login ke dalam aplikasi. Jadi ada beberapa menu, yaitu dashboard buat PKB, list pelanggan, jasa, kategori, manajemen pengguna, pengaturan. Untuk yang pertama, ketika kita berhasil login itu masuk ke menu dashboard. Di menu dashboard ini seperti beranda gitu ya. Jadi untuk mengetahui rincian berapa sih total PKB yang sudah masuk di bengkel ini, dan berapa sih total pelanggan yang sudah menjadi pelanggan di bengkel ini. Jadi kita coba klik di sini ya. Ini akan masuk ke menu atau halaman list PKB. Ini halaman untuk mendata semua PKB yang sudah masuk di bengkel ini. Kemudian kita balik lagi ke dashboard. Dan untuk card yang ini untuk ke pelanggan ya. Kita cek, masuk ke list pelanggan. Ini list pelanggannya. Oke, kemudian kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Pengaturan umum, yaitu pengaturan untuk mengubah logo perusahaan dan atau nama perusahaan. Jadi logo perusahaan di sini nih, ini bisa diubah, dan nama perusahaan beserta nama perusahaannya. Jadi kita cek ya. Nah, nama perusahaannya logo perusahaannya seperti ini. Jadi tinggal diedit aja, dipilih yang lain gambarnya, kemudian klik ubah. Kemudian untuk nama perusahaan juga sama, tinggal diganti aja ininya, terus diklik ubah. Sudah. Kemudian kita ke pengguna. Pengguna ini kita bisa menambahkan, bisa mengubah, dan bisa menghapus. Untuk sementara penggunanya hanya ada dua ya, Pak Rudi dan Mas Lutfi saja. Kalau untuk mau nambah pengguna baru juga bisa, tinggal diisikan saja nama, username, password, email, sama hak aksesnya ya. Kemudian lanjut ke menu hak akses. Nah, ini cuman hanya menginfokan saja ya, kalau hak akses di aplikasi ini hanya ada dua, owner dan service advisor. Kemudian kita beranjak ke menu selanjutnya, yaitu kategori. Untuk kategori ini adalah menu yang digunakan untuk mendata kategori-kategori mobil. Jadi misalkan di sini sudah ada kategori yang awal ya, kategori pertama. Maksudnya kategori yang sudah digunakan di bengkel ini, yaitu A, B, sama C. A untuk Ayla, Agia, dan seterusnya. B, Avanza, Xenia, dan seterusnya. C, Innova, Fortuner, Pajero, dan seterusnya. Jadi kalau mau nambah bisa, misalkan tambah kategori D, truk, kontainer, dan lain sebagainya.
kita simpan. Nah, nanti masuk. Kemudian kalau mau ubah juga bisa, truk kontainer, kemudian apa ya, tronton misal, terus kita ubah, nanti akan berubah truk kontainer, tronton, dan lain sebagainya. Untuk dihapus juga bisa, kita hapus, nanti hilang datanya. Oke, kemudian ini karena BMW nya ada 2, kita ubah ya, coba ya, kita ubah. Nah, BMW yang di belakang sudah hilang, diganti yang di depan. Oke, kemudian lanjut ke menu selanjutnya, yaitu jasa. Untuk jasa ini adalah list dari jasa-jasa perbaikan yang ada di bengkel ini. Ini sudah saya input kemarin. Totalnya ada 69, dan ini yang barusan saya masukkan, yang barusan saya input, panel atas mobil. Ini coba kita hapus ya. Nah, sudah hilang. Kita coba tambah baru. Kita coba tambah apa ya, saya juga bingung di mobil itu apa sih. Panel bawah mobil misalnya. Misal saja, saya juga tidak tahu ya ada atau enggak. Kita taruh harga 200.000 untuk tipe A, tipe B 250.000, tipe C 300.000. Oke, kita simpan. Nanti datanya masuk ke yang pertama, panel bawah mobil. Kita coba ubah datanya jadi naik, misal 50.000. Ini jadi 300, ini jadi 350. Oke, kita ubah. Kita lihat hasilnya ya. Apakah sudah berubah? Oh, sudah. 250.000, 300, 350.000. Kita kembali. Kemudian ke list pelanggan. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi, yaitu list pelanggan. Itu adalah list pelanggan untuk menampilkan data-data pelanggan yang sudah masuk ke bengkel ini. Ini ada 6 pelanggan ya. Seperti ini tampilannya. Kalau mau lihat di dalamnya juga bisa. Lihat pelanggan, ini detailnya PKB. Jadi pelanggan siapa ini namanya, Zaki Fatihun ini sudah 2 kali masuk ke bengkel RD25. Dan ini nomor PKB-nya bisa diklik ya. Kita coba lihat. Nah, ini RD25001 ada di sini. Kemudian ini tampilannya, tampilan di dalamnya. Kemudian kita klik lagi di list pelanggan, kita masuk ke Zaki Fatihun lagi. Kita buka PKB yang nomor 2, yaitu RD25005. Ini seperti ini tampilannya. Jadi dia 2 kali sudah masuk ke bengkel ya. Kemudian kita lanjut ke list PKB. List PKB adalah menu untuk menampilkan list-list PKB yang sudah masuk di bengkel ini. Seperti ini. Kemudian kalau mau dicek isinya, kita ubah. Kita bisa ubah-ubah datanya di sini. Kembali. Kalau mau cetak juga bisa, tapi nanti itu kita untuk pencetakan kita saat memaparkan langsung cara membuat PKB baru saja. Nanti ada pencetakannya di akhir ya, ketika sudah selesai, ketika sudah disimpan. Kita coba tanggal masuk yaitu tanggal masuk sekarang, otomatis ya, ini nggak bisa diubah. Kemudian nomor PKB-nya juga udah otomatis. Terakhir itu 11, kita cek lagi. Terakhir itu nomor 11. Kemudian kita balik lagi. Jadi sekarang sudah 12. Untuk statusnya juga tidak bisa diubah, yaitu pribadi. Tanggal keluar kita bikin bulan depan, tanggal 26 April. Untuk nomor polisi, nah ini untuk nomor polisi penulisannya yaitu tanpa spasi. Jadi misal AD 2A ya. Terus kita ketik di tempat lain, boleh diklik di tempat lain atau di tab
itu nanti akan muncul data-data yang pelanggan dengan nomor polisi AD2A. Jadi kalau mau misalkan pelanggan wakil Gibran ini mau masuk ke bengkel lagi, mau ngecat lagi misal, nah nanti tinggal diisikan di sini nomor polisinya, nanti data-datanya akan muncul. Kemudian kita klik, kita pilih jasa perbaikannya. Nah, kita untuk sekarang ini kita coba data baru ya, AD3A. Nanti akan data-data yang tadi sebelumnya hilang, jadi diisi baru karena AD3A belum ada di database kita. Jadi ini benar-benar pelanggan baru. Untuk itu kita coba langsung Sekretaris Gibran misal aja ya. Alamatnya Loji Gandrung nomor 3. Emailnya sekretarisgibran@domain.com. Ini bebas ya, tergantung masing-masing email yang pelanggannya yang punya. Nomor telepon juga sama, 08196997123456. Kemudian kategorinya mobilnya Gibran apa? Anggap saja kategori C ya, Fortuner. Untuk tahunnya tahun 2019, KM-nya kita isi 2122121 seperti itu. Untuk mereknya Toyota, nomor rangkanya kalau belum ada diketik biasa ya Toyota. Karena saya sering input di sini jadinya muncul. Untuk nomor rangka juga diketik saja LDR. Kita isikan seperti itu, bebas sesuai dengan nomor rangka yang ada di mobil. Untuk tipenya kita isikan TRD Fortuner TRD 3.0, anggap aja 3.0, saya juga kurang tahu. Untuk nomor mesin kita isikan sesuai yang ada di kejadian nyata ya. Warnanya silver. Tambah jasa perbaikan, misalkan tadi saya tambah panel bawah mobil. Nah, otomatis harga sudah muncul. Diskon kita kasih misal 5%. Jadi harga otomatis ambil dari menu ini tadi, jasa ya, menu jasa. Kalau mau ada perubahan tinggal diubah saja 350 misal. Nah, nanti diskonnya otomatis berubah. Kemudian kita tambah lagi misal apa ya, saya juga kurang tahu nih. Ya tergantung nanti butuhnya apa ya. Kita coba handle pintu, oke. 3%, oh jangan, angkanya jelek, 4% aja. Nah gini. Kemudian ditambah lagi misal cat velg, harganya 200.000, kita kasih diskon 3%. Oke, kemudian jangan 2% aja. Sorry. Yang angkanya enak berapa ya? 6. Tuh. 2 3, oh enggak ada. 7 enggak ada juga. Ya udah. Kita kasih diskon 7% saja, kemudian tambah lagi kita coba apa ya? Panel bawah headlamp. Nah, ini kita kasih diskon 1%, jangan jelek angkanya 2. Oke, 2 pas ya. Nah, kalau misalkan ada spare part yang ingin ditambahkan ya tinggal ditambahkan saja, ketik manual di sini. Misalkan setir mobil, ketik saja setir mobil. Ini karena saya sudah pernah input setir mobil jadi ada pilihannya ya di sini ya. Setir mobil, kemudian harganya berapa saya juga kurang tahu, misalkan 2 juta. Kita kasih diskon 10%. Oke, totalnya sudah ada. Jika sudah terisi semua, kita cek lagi dari atas, adakah kekurangan. Misal tidak ada, ya langsung disimpan saja. Oke. Oh iya, untuk mau coba-coba dikurangin, misal salah input atau nggak jadi, ya tinggal dipencet ini aja,
Misal cat velgnya nggak jadi, ya jadi Pak, saya Pak. Nanti harganya otomatis berubah ya, langsung 1.800.000 ditambah 624.000, jadinya 242 dan seterusnya. Kita simpan coba. Nah, berhasil simpan PKB, cetak PKB sekarang ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita download. Nanti untuk settingan di komputer bengkel itu nanti langsung download ke PDF ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini nanti dibuka di sini sama. Oke, kita kembali, kita cek di halaman dashboard. Nah, untuk dashboard tambah ya, total PKB-nya jadi 9, total pelanggannya jadi 7. Kita cek. Nah, ini tadi sekretaris Gibran sudah masuk. Kalau mau cek di dalamnya atau sekalian mau ubah juga bisa, nanti cetak lagi bisa. Di sini kita praktek ya. Cat velg lagi, jadinya pengen pakai cat velg. Kita kasih diskon 5%. Oke, harganya sudah berubah, kita ubah. Nah, sudah berubah, kita cetak lagi. Nah, nanti cat velg akan kembali seperti semula. Nah, ini isinya ya. Seperti ini tampilannya. Kalau mau kita cocokkan boleh, ayo kita cocokkan. Panel bawah mobil 350.000. Panel bawah mobil 350.000 sama. Diskonnya juga sama 332 500. Kemudian handle pintu ini di sini 125 sama 125 120.000. Kemudian panel bawah headlamp 175, di sini juga sama, diskon oke, diskon 2% sama. Cat velg 200.000, 5% 150.000, apakah sama? Cat velg 205 150.000. Totalnya untuk jasa perbaikan sebesar 814.000 sama ya, 814.000. Kemudian untuk servis, untuk spare part itu ada setir mobil, harganya 2 juta, diskon 10%, subtotalnya 1.800.000 sama ya, 2 juta 10%, 1.800.000. Untuk totalnya juga sama, 1.800.000, 1.800.000. Total keseluruhan 2.614.000 sama. Oke, seperti itu. Jadi bisa diubah lagi ya, tergantung kebutuhan saja. Kalau memang nggak diubah ya boleh, kalau mau diubah ya boleh. Nah, setelah selesai buat PKB tadi kan diarahkan ke sini nih, ke halaman list PKB. Nah, itu nanti bisa dicetak dari sini. Untuk cek pelanggannya juga bisa. Misal tadi sekretaris Gibran, nah ini sudah masuk, kita lihat isinya. Ini data-data pelanggannya dan ini data PKB-nya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita logout ya. Oke, terima kasih.